cerita lucu nih untuk memanaskan suasana. Oke. Kita ada ini dia CLBK by Marcel. CLBK cerita lucu. Wah, kocak! Mantap nih. Gue stand up nih depan lu nih hari ini. Ayo Marcel lucu. Aduh, Pak, berbicara masalah couple, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, saya kalau ngelihat Joshua sama Clarin Clay ini kayak serasi lah gitu. Karena saya punya temen, Pak, yang pacarnya itu cantik banget. Hah? Tapi cowoknya satu genre sama saya gitu. Sama. Nih, itu saya kalau melihat pasangan yang jomplang begitu, Pak, saya nggak bisa diajak berpikiran positif thinking, nggak bisa. Jadi maksud lo ini jomplang? Enggak, kalau ini kan saya percaya kan, kalau ini benar-benar cinta. Atau mungkin Clarin Clay punya banyak utang kali ya. Kita nggak ada yang tahu kan, Pak. Iya. Tapi jujur, Pak, saya kemarin lagi agak sebel aja gitu sama teman saya, Pak. Kenapa? Karena teman saya itu waktu ke kondangan, dia tuh selalu pakai baju yang sama sama pacarnya. Oh, Pakai couple gitu, Pak, Kembaran. kembaran. Alasannya biar romantis. Terus saya bilang, mohon maaf nih, pemain Juventus seragam terus tiap main. Apakah dia romantis? Tidak. Tidak romantis dong. Saya nggak pernah ngelihat Ronaldo cubit-cubitan pipi sama Bonucci gitu. Nggak pernah. Saya nggak pernah lihat, Pak. Terus apa lagi? Ada pelamar kerja. Dia tiap ngelamar ratusan orang, bajunya sama. Hitam sama putih. Apakah mereka romantis? Enggak. Ngeluh semua. Lamarannya ketahan satpam. Makanya menurut saya hal yang romantis adalah ketika ceweknya kalau ke kondangan pakai baju batik full dari atas sampai bawah, cowoknya pakai seragam futsal. Itu baru romantis. Kenapa? Karena cinta yang terbaik adalah cinta yang menerima perbedaan, Pak. Wow. Jadi pas waktu kondangan cowoknya ditegur sama temennya, "Weh, tumben nggak pakai deker." Gitu. Iya, lucu ya aku ya. Kalau nggak lucu nggak di sini dong. Iya nih. Aduh, pokoknya kalau jelek kalau nggak lucu nggak ada lah. Gitu. Waduh, saya lupa nih. Iya. Kebanyakan memuji diri sendiri. Karena menurut saya, untuk pasangan-pasangan yang ada di rumah, kita percuma meskipun kita setiap pacaran pakai baju couple. Tapi kalau misalkan nanti pas waktu pernikahan, kita menikah dengan orang yang berbeda. Itu percuma, Pak. Karena sejatinya menurut saya, baju yang paling bagus dan paling indah adalah baju yang ada di pelaminan. Wow. Tapi tetap cowoknya pakai sepatu futsal. Dan pakai deker ya. Pakai deker juga, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih. Sudah menonton CLBK pada hari ini. Aku lupa. Tapi tetap lucu. Di CLBK cerita lucu. Bah, kocak. Cerita lucu. Bah, kocak. Oh, saya pengen cerita nih, Kakak. Halo. Dan juga Kakak Rafael, saya pengen cerita. Saya ini kan di Tonight Show udah lumayan lah, udah sebulan lah. Banyak banget orang yang udah kenal saya, Pak. Oh. Ada yang ngaku temen, ada yang ngaku saudara, bahkan ada yang ngaku saudara kembar gitu. Saya bilang, kok bisa sih? Iya bisa gitu kan. Dan dia pas waktu itu kenal sama saya tuh tiba-tiba WhatsApp gitu, Pak. Tiba-tiba ngechat saya gitu. Yang ujung-ujungnya kalau misalkan dia bilang, jadi gini nih, Sel. Nah, ini nih, chat yang kalau jadi gini, ujung-ujungnya pasti jadi ngutang, Pak. Pasti. Bapak mengalami nggak? Iya, sering. Oke, kita bahas hari ini. Iya, jadi gitu, Pak. Teman saya gitu, Pak. Orang yang selalu kalau minjem tuh mohon-mohon, pas waktu ditagih, mihin-mihin, Pak. Banyak banget alasannya gitu. Dan saya sebel banget gitu sama dia karena saya tuh punya temen itu yang kenal pas sekarang doang gitu, Pak. Benar. Pas dulu, Pak, saya tahu banget, Pak, dia pas waktu saya main bola sama dia nih, saya minta air minum, ya ampun dikasih, Pak. Cuma ngasihnya, lu mau minum? Nih, lu minum nih. Minum. Saya minum langsung gitu, Pak. Gitu. Jahat banget, Pak. Itu. Tapi yang sebenarnya saya pengen ngasih, Pak. Cuman dia ada kata yang bikin saya kesel gitu. Dia bilang, masa artis nggak bisa bantu? Waduh. Udah sering masuk TV, masa nggak bisa bantu? Saya jawab, maki bau, saya bilang gitu kan. Mohon maaf nih, lu kenal Pak Imron nggak? Saya tanya. Pak Imron siapa? Pak Imron itu adalah narasumber tetap setiap tahun kalau rumahnya kebanjiran. Dia tiap tahun masuk TV, Pak. Kenapa lu nggak pinjam sama Pak Imron? Nggak dibales, nggak usah dijawab. Kok bisa dijawab? Itu kan cuma analogi, Pak. Itu kan dijawab, itu kan saya kesel banget gitu, Bang. Karena kenapa saya kesel banget? Dulu dia pernah minjem uang sama saya, Bang. Cuman gayanya lebih mewah daripada saya.
Dulu di Instastory, ya ampun dia kalau nongkrong di coffee shop. Sedangkan saya minjemin dia duit, Pak. Nongkrongnya di pet shop saya, Pak. Dan saya bilang sama dia, ya udah kalau kayak gitu, gua kasih pinjam, saya kasih pinjam, Pak. Akhirnya lo kasih. Akhirnya saya kasih pinjam. Kemarin sih tagih, Pak. Bener aja, Pak, jawabannya. Yelah, Sel, 2 juta aja. Itu mah kecil buat lu, katanya. Waduh. Kecil buat saya, Pak. Ini mohon maaf, saya boleh ngobrol sama dia, Pak. Boleh. Kalau lu bilang 2 juta itu kecil, bro. Itu 2 juta kalau kita pakai buat beli tahu bulat, kita bisa mandi bola. Kapan lagi lu mandi bukannya wangi malah gurih lu. Terima kasih Pak, saya masuk. Sudah mendengar cerita lucu. Kocak. Di CLBK, cerita lucu. Bah, kocak. Gerakannya tuh khas banget ya. Iya, Pak. Gemes loh. Ini gerakannya udah bah kocak gitu. Cerita dong. Oke, Kita saya pamit nungguin ya. banget nih. Cerita dulu. Cerita dulu ya. Heeh. Pak, bahan saya habis. Beli di Cipadu. Beli di mana ya, Pak? Banyak Bahan ya? baju itu. Jadi saya ini... Kita duduk aja gimana? Iya. Kenapa diri Kita semua? terlalu excited gitu loh dengerin cerita LBK-nya Mas. Iya kan? Duduknya terbalik dong, Kak. Iya. Dari tadi terbalik mulu duduknya. Kayak gimana? Ada banyak masalah kayak salah ya? Enggak ya? Otak saya sering kebalik. Saya kira banyak masalah gitu, kayak butuh perhatian banget. Tapi gak apa-apa ya. Tapi emang Sarah Fajira ini bagus banget loh dandanannya loh. Masa Itu sih? kalung rantai biskuit apa gimana tuh? Ini rantai sepeda, tadi aku nyolong. Oh gitu, wah sama aku dong nyolongnya. Aku juga kebetulan begitu. Ini kenapa sih aku? Ayo dong. Iya. Jadi saya pengen bercerita tentang kehidupan saya, Pak. Karena tahun lalu Sarah, aku baru aja disunat. Oh. Jadi kemarin... Lihat dong. Oh. Maksudnya dokumentasinya. Oh nanti ya, bisa Ada dilihat nanti ya. foto-foto Karena aku disunat itu endorse. Endorse, Pak. Endos. Jadi aku disunat di umur 23 tahun. Wah, udah alot tuh. Iya. Bener. Tapi enggak kok. Dokternya bilang pas waktu pegang, ih ini crunchy banget gitu. Enggak. Geli banget. Marcel. Iya. Jam 7. Ingat hati-hati. Jadi pas waktu saya disunat, Pak, saya itu sekarang, Kak, itu ada triggernya, Pak. Kenapa? Jadi karena waktu itu ketika saya pipis di urinoir, jadi ada orang di sebelah saya tuh kayak, matanya tuh pas waktu pipis kayak kemana-mana gitu, Pak. Dan tiba-tiba pas waktu matanya dia ke bawah, terus lihat punya saya, dia langsung kayak spontan gitu. Dia bilang, uhuy gitu. Enggak, dia bilang kayak, ih belum sunat gitu. Saya sebagai laki-laki sejati malu, Pak. Itu langsung saya resetin, Pak kalau perlu saya semen itu. Karena saya malu banget, tapi setelah saya disunat, aduh saya sekarang senang banget, Pak. Karena disunat itu endorse gitu, sama kayak selebgram yang lain. Jadi kayak, saya bingung pas waktu, ini beneran gak sih? Beneran ternyata. Dan ternyata saya harus memberikan testimoni gitu. Testimoninya gimana ya kan? Ini kan disunat gitu kayak, halo guys gitu. Guys jujur aku gak di-endorse ya, sumpah. Jujur ini pas waktu aku sunat tuh, it's really literally like crunchy banget gitu. Jujur seenak guys, itu. Seenak itu guys. Disunat tuh seenak itu. Mau meninggal gitu. Segitu aja CLBK pada hari ini. Terima kasih sudah melihat CLBK. Cerita lucu, wah kocak. Cerita lucu, wah kocak. Tiap hari tuh. Tiap hari. Buset, coba Makanya gimana? lama-lama habis. Lama-lama habis makanya. Makanya kita support terus saya Sel. Kalau saya lu nggak ada lagi kita ganti orang aja. Gitu. Jangan. Ini dia. Ini kita cerita nih, Pak. Iya dong. Iyalah. Ya udahlah, saya pengen cerita dulu ya, Tak. Gue nih udah hampir 2 bulan, Tak, di sini. Dan jujur kalau disuruh pilih dari antara 4 host, gak bisa gue pilih karena semuanya gue punya utang budi. Yang pertama, kita cerita dulu untuk Pak Desta dan juga Pak Vincent. Dia tuh selalu ngebantuin gue banget, ngebantuin sampai sepeda, gue diajak ikut sepeda, itu gue kaget tuh. Gue jalan berlima bareng host, ya kan, sepedahan. Bahkan pas waktu sepeda gue minjem sepedanya Pak Desta. Sepeda yang listrik itu, Pak. Yang harganya 12 juta. 13. 13 juta. Tapi itu
Itu beli atau di endorse Saya Reza? endorse. Jadi itu pertama kali saya naik sepeda udah kayak Siapa yang nungguin lo waktu lo kecapean? Pak Desa. Coba. Karena gue juga istirahat tapi capek. Saya kira apa nungguin saya. Saya juga kecapean. Oh, bagus. Iya. Terus Pak Vincent juga selalu bantuin kalau emang nggak ada materi. Pak Vincent suka ngasih materinya stand up. Ini gini aja ngomongnya, gini aja ntar gue sambut ini. Dan semuanya tuh bersinergi dengan baik gitu. Terima kasih Pak Vincent yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh Pak. Terus habis itu ada Teh Hesti. Teh Hesti itu bus. Itu gue dekat banget lah sama Teh Hesti. Bahkan gue sampai kacau gue. Gue sampai tahu saudara-saudara Teh Hesti. Pas waktu gue datang ke rumahnya, gue ketemu sama suaminya Teh Hesti, manggil suaminya Papado gue. Manggil Papado, udah papa, mana? Iya, nak Marcel gitu. Kakaknya Rega. Kalau bisa pengen diangkat jadi anak gitu katanya. Cuman ini ya gimana ya, gue di endorse gigi sama Teh Hesti. Budi, utang budi. Utang budi banget Pak, di setiap gigitan saya selalu inget Teh Hesti. Jadi makan bakwan Teh Hesti. Tapi emang semuanya ngebantu, apalagi pas waktu awal-awal saya ada di Tonight Show gitu kan. Masih ya bisa dibilang belum lucu gitu, belum pantas Sampai lah. sekarang. Bisa bilang apa? Makasih Pak. Iya, sama-sama. sampai sekarang gitu. Tapi pas waktu dibully gitu, pas waktu dihujat sama netizen, KNZ adalah orang yang berani-beraninya nge-tweet gitu bilang, boleh kalian ngingetin gitu, tapi jangan dibully. Tapi di situ ada nama Marcel. Ada yang mention lo nggak? Gak ada. Oh, bukan buat lo. Ada juga ada lagi nama lo. Itu bukan buat saya. Tapi saya udah mention KNZ terima kasih katanya, iya sama-sama katanya gitu Pak. Tapi aku balas nggak waktu itu? Enggak sih. Tapi Benar buat saya kan Pak. Tapi meskipun ya itu bukan buat saya, tapi saya merasa itu buat saya. Iya. Tapi tuh biasanya orang kalau dibully pasti kita ngerasa kita down dan akhirnya kadang-kadang udahlah nggak usah, kayaknya emang gue nggak pantas deh, kayaknya emang gue nggak bagus, gue nggak di situ. Tapi kalau Marcel semakin dia dihujat dia makin Iya. mau berusaha nih, gue tunjukin Makin kuat. gue bisa kok karena disupport juga sama orang-orang di sekitarnya. Tetap doain mereka agar mereka tetap menonton dan tetap cinta sama Tonight Show. Terima kasih sudah menonton CLBK Cerita Lucu. Brak, kocak!